Bab 195. 115. Ucapan Seva yang tinggi tersebut membuat Azam semakin ditampar rasa bersalah dan penyesalan yang terdalam. Tentu dia tahu siapa yang dimaksud oleh Seva. Sudah pasti adalah ibunya. Cinta pertamanya, pusat hidup, dunia dan cintanya. Ibunya adalah wanita yang sangat istimewa. Bahkan sang papa begitu mencintainya melebihi dirinya sendiri. Itulah yang Azam rasakan. Manusia bisa melukai hati manusia yang lain. Tapi teganya kamu melukai orang yang sudah melahirkan kamu ke dunia. Apa kamu gak mikir? Azam tak terasa menangis. Ia masih dalam posisi berlututnya. Satu tangannya bertumpu pada lantai dan satunya memegang perutnya. Maaf, maaf. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Namun hanya beberapa yang sanggup terurai dari bibirnya. Izinkan, aku menikahimu Seva. Izinkan aku, bertanggung jawab. Azam memejamkan matanya merasa lega berhasil mengutarakan niatnya. Di tengah rasa bersalahnya yang luar biasa pada sang ibu. Seva bergeming dengan posisinya. Netra yang berkaca, mulai meluruhkan bulir-bulir bening. Menikah. Iya, menikah. Azam beranikan diri lagi, menggenggam tangan Seva dan kali ini, tak ditepisnya meski terasa sekali kalau tangannya bergetar dan terkepal. Azam menggenggam kedua tangannya. Tolong, maafkan aku Seva. Ulangnya lagi dengan lirih. Seva menangis lagi. Sungguhlah benci Azam. Ia benci sekali. Namun, ada satu hal yang entah kenapa tertanam dalam benaknya, kalau pria ini salah jalan. Ia tenggelam dalam pengaruh pergaulan yang menyesatkan. Seva, aku minta maaf. Menikahlah dengan aku Seva. Seva menegarkan hatinya lagi sebelum menjawab permintaan Azam. Minta maaf dan mohon ampun sama mama kamu dulu. Apapun jawabannya. Itu juga jawaban aku. Azam terkesiap karenanya. Seva melepaskan tangannya lalu berbalik dan alangkah terkejutnya ia ketika mendapati Aprilia sudah ada di ambang pintu dengan Kamalia yang ada di sisinya. Mama. Azam yang memang sangat rindu pada kasih sayang ibunya lalu bangun dan berlutut di depan ibunya. Mencium tangannya sambil menangis. Tolong jangan marah lagi Ma, jangan diam terus, aku salah Ma. Tapi jangan diam. Tangisnya lagi bak anak kecil. Azam adalah anak pertama. Ia anak laki-laki yang tegas, disiplin dan contoh bagi saudara-saudaranya. Namun jika sudah berada di depan ibunya, ia bahkan lebih manja dari Eve. 116. Ia sanggup menerima hukuman pukulan dari ayahnya hingga tubuhnya babak belur tak berbentuk. Namun tak sanggup menerima hukuman dikucilkan dari keluarganya. Terlebih orang tuanya. Aku menyesal Ma. Aku minta maaf. Lirihnya lagi. Tak ada hati seorang ibu yang baik-baik saja jika putranya menghibah begini. Aprilia lalu melihat ke arah Seva. Wanita cantik nan memiliki pemikiran lebih dewasa dari usianya. Aprilia lalu menghapus air matanya. Dia harus mengambil keputusan. Sesuai dengan apa yang disarankan oleh Dr. Silvana dan hasil pembicaraannya dengan Boril tadi malam. Bangun. Mama maafin aku. Bangun. Meski tak mengerti dengan apa yang akan dikatakan ibunya, Azam lalu bangun dan berdiri di samping ibunya. Seva. Panggilan Aprilia membuatnya menoleh pada ibu angkatnya itu. Iya Bu. Aprilia lalu berjalan ke arah Seva dengan langkah ragu-ragu namun pasti dengan tekad yang kuat. Ia genggam tangan Seva. Sekilas Aprilia melirik pada Kamalia dan wanita parubaya itu menganggukkan wajahnya. Aprilia menatap Seva lagi. Ibu.
Minta maaf sebelumnya kalau apa yang akan ibu katakan ini nantinya membuat Seva gak nyaman atau marah. Seva menatap netra abu itu dengan penuh kasih sayang. Agaknya Seva tahu apa yang akan dikatakan oleh Aprilia. Ibu mau melamar kamu untuk Azam. Kamu bersedia nak? 117. Awalnya, Aprilia mengindahkan ketika sang suami mengatakan untuk sebaiknya menikahkan Seva dengan Azam. Aprilia juga masih diam tak mengiyakan saat Dr. Silvana juga menyarankan untuk melihat reaksi Seva apabila bertemu Azam. Jika Seva terlihat bisa berdamai dengan musibah yang menimpanya, Silvana menyarankan menikahkan Seva dengan Azam. Demi melihat dua faktor. Azam harus bertanggung jawab dalam artian menanggung segala kebutuhan Seva, seluruh hidupnya dengan memperbaiki sikap dan dengan jantan serta dewasa, benar-benar menunjukkan perasaan bersalah. Juga faktor Seva yang otomatis bisa mencegah Azam dari ketergantungannya pada Alea. Aprilia mengabaikan nasihat itu. Namun, pagi ini ia melihat pemandangan yang begitu menyayat hati. Azam tengah berlutut memohon maaf pada Seva dan berniat menikahinya. Sungguh, tersayat hati Aprilia melihat kesungguhan putranya. Ia yang melahirkan Azam, tentu ia tahu kapan putranya berbohong dan kapan ia sungguh-sungguh. Namun, daripada itu ada hal yang lebih mengiris hatinya. Seva Zehra, gadis yang hidupnya sudah dihancurkan Azam malah berkata, "Minta maaf dan mohon ampun sama mama kamu dulu. Apapun jawabannya, itu jawaban aku." Maka, dengan menimbang pembicaraannya dengan sang suami dan Dr. Silvana, juga meminta pendapat dari Kamaliah yang telah menganggukkan kepala yang artinya setuju dengan apa yang akan Aprilia katakan, maka dia pun memberanikan diri melamar Seva untuk putranya. Hening. Tak ada suara. Tak ada jawaban. Tak hanya Seva, namun Azam pun terkejut karenanya. "Ma," ucap Azam namun Aprilia hanya fokus pada Seva yang sedang menjalin kedua tangannya. Aprilia tahu ini adalah keputusan besar yang harus dipilih Seva. "Apapun jawabanmu nak, kamu akan tetap selalu jadi anak ibu. Apapun jawabanmu, tidak akan berpengaruh apa-apa sama hubungan kita." Wanita berdarah Italia itu tersenyum tegar. Tak akan mudah bagi Seva untuk menerima orang asing sebagai suaminya di usia belia. Terlebih orang itu adalah yang menghancurkan segala impiannya. Aprilia membuang nafasnya lega. Setidaknya, dia sudah menyampaikan isi hatinya meskipun Seva nampak menolak. Ia lalu menyentuh sisi wajah Seva dengan telapak tangannya. "Ibu selalu ada untukmu, nak." Setelah itu Aprilia menurunkan tangannya dan melangkah menjauh dari Seva untuk keluar dari kamar. La menatap Kamaliah yang tersenyum tak enak hati menenangkan Aprilia tak apa dengan penolakan Seva barusan. Aprilia berjalan melewati Azam. Pria itu hanya terdiam tak sanggup meloloskan apapun dari lisannya. 118. Perbuatannya telah menyakiti banyak hati. Sampai tak ada kesempatan baginya untuk membuktikan ia bisa berubah. "Aku mau." Langkah Aprilia terhenti. Ia berbalik melihat ke arah Seva. Sontak, Azam pun mengangkat kepalanya. Ia, Kamaliah dan tentunya Aprilia sama-sama terkejut dengan apa yang Seva katakan barusan. Azam menatap dalam-dalam tak percaya pada wajah yang kini tertunduk lalu menangis dalam pelukan ibunya. Aprilia nampak menciumi puncak kepala Seva. Sambil berkali-kali pula mengucapkan rasa terima kasih kepada gadis itu. Azam menelan selaifannya kasar. Betapa kedua wanita cantik itu memiliki ikatan yang sama. Seva membuktikan ucapannya. Apapun jawaban ibunya, itulah jawabannya. Sungguh nak. Aprilia memegang dua sisi wajah Seva dan La menganggukkan kepalanya.
Bak mendapat hadiah istimewa yang tak ternilai harganya, Aprilia membawa Sheva kembali dalam pelukannya. Ibu janji. Ibu akan buatkan pesta meriah untuk menantu pertama ibu. Ibu janji. Kamu akan jadi pengantin paling cantik. Ibu janji. Kamu. Sheva menggelengkan kepalanya cepat. Sebelum Aprilia melanjutkan lagi bicaranya. Semua yang berada di sana terkejut dengan sikap Sheva ini. Tak terkecuali Azam. Sheva, tegur Kamalia akan sikapnya barusan. Namun Sheva menghapus air mata di pipinya dan menarik nafas banyak-banyak lalulah hembuskan perlahan sambil memegang tangan Kamalia dan Aprilia. Aku mau cuma akad nikah. Di rumah aja. Tanpa pesta. Aprilia terkejut sampai melepaskan tangan Sheva. Azam pun merasa aneh dengan permintaan Sheva barusan. Namun, lagi-lagi ia menelan selaivanya kasar saat Sheva menatapnya tajam lagi. Cuma itu, syarat pernikahan dari aku. Ucap Sheva pasti dan membingungkan. Namun walau begitu, Aprilia tetap menerima keputusan Sheva. Aprilia berpikir mungkin Sheva malu menikah di usia masih sangat muda dan masih kuliah. Aprilia bisa mengerti itu pernikahan yang dilangsungkan dengan si pembuat luka, bukanlah hal mudah dan Aprilia sangat salut pada keberanian Sheva untuk mengambil keputusan mau menerima pernikahan ini walau pastinya sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Bintaro, Jakarta Selatan. Kediaman keluarga Rohichan. Boril memegang lengan istrinya yang terlihat gemetaran dan netranya pun berkaca. Hei, ini hari bahagianya anak kita, jangan nangis. Hibur Boril. Keduanya kini tengah duduk di tengah ruang keluarga di atas sebuah permadani besar, di mana seluruh 119 keluarga tengah berkumpul dan duduk bersama menyaksikan acara akad nikah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Azam, putra pratama mereka dengan gagahnya mengenakan kemeja berwarna putih dibalut jas hitam. Sebuah selendang besar berwarna putih brokat berada di atas kepalanya, menghubungkan dengan Sheva Zehra yang berada di bawah selendang yang sama. Mengenakan kebaya putih sederhana dan hiasan bunga melati menjuntai dari mahkota tiara kecil di atas rambutnya. Ia cantik sekali. Make up tipis namun manglingi membuat calon suaminya tak berkedip ketika memandang parasnya untuk pertama kali. Namun Azam tahu diri, kecantikan itu tak sempurna tanpa senyum yang tak terlihat sedikit pun menghias wajah ayu Sheva dan dialah yang telah kejam, merenggut senyum itu. Ziko, Lintang, Gaza serta Gazi, cucu cicit Rohichan, kompak berada di barisan belakang para tetua. Tepatnya di belakang Apko dan Liana. Kedua orang tua angkat Aprilia tersebut sangat antusias melihat pernikahan cucu pertama mereka. Sedangkan Antonio dan Adriana, kakek dan nenek Azam yang berada di Italia menyaksikan lewat sambungan video. Sudah siap? Tanya pelan, sang pegulu. Silakan mulai Pak. Ucap Bayu yang duduk di samping ketua RT, Debbie Miswar yang menjadi saksi pernikahan ini. Baik. Tak hanya Azam yang tegang kala menjabat tangan penghulu berlogat Betawi itu. Namun juga seluruh keluarga di sana. Terutama Boril, Aprilia serta Rahmat dan Kamalia. Saya terima nikah dan kawinnya Sheva Zehra binti Shailendra Hutama dengan mas kawin sebuah mansion di Italia berikut isinya dibayar tunai. Dengan lantang dan hanya sekali pengucapan, Azam resmi mengucap ijab menjabat tangan penghulu. Bagaimana saksi? Sah. 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 Pembacaan doa serta puja dan puji syukur pun mengiringi sahnya pernikahan antara Azam Atana Rohichan dengan Sheva Zehra. Sesuai dengan permintaan Sheva, akad nikah dilangsungkan dengan cara sederhana di rumah besar keluarga Rohichan serta hanya dihadiri oleh keluarga besar saja. Silakan, dipakaikan cincinnya.
ucap penghulu pada Azam. Namun, kedua pasangan suami istri itu sama-sama tak beranjak dari tempatnya. Ini pengantinnya pada malu-malu ya. Azam dan Seva hanya cemberut mendengarnya. Terutama Seva. Tawa rendah para keluarga pun terdengar saat gurauan sang penghulu pun terlontar. Karena tidak tahan berkomentar, melihat pasangan pengantin yang terlihat tidak bahagia berbeda dengan pasangan pada umumnya. 120. Silakan bang, pasangin cincin buat istrinya. Azam pun mengambil jemari Seva yang nampak gemetar saat disentuhnya. Aduh, manis banget dah. Ini pasti ta'arufan dulu ya nikahnya. Belum pernah ketemu apalagi pacaran. Bagus banget. Sentuhan pertama emang gemeteran ya neng, selanjutnya mah, terserah Anda. Asik. Lagi, gurauan penghulu yang memang dikenal senang bergurau itu memancing tawa para keluarga. Namun demi apapun membuat Seva tak nyaman karenanya. Bahkan saking kesalnya mendapat godaan sang penghulu, Seva sangat kencang memasukkan cincin ke jari Azam hingga Azam sedikit menjerit. Ark, pekik Azam. Udah ini mah roman-romannya ganasan ceweknya udah. Nah, bang, udah halal. Silakan disun dulu, keningnya. Keningnya aja ya bang. Malu banyak jomblo. Azam kesal dibuatnya. Siapa yang menyewa tukang lenong ini jadi penghulu sih? Azam berdehem. Setelah Seva mencium tangannya, ia lalu bergerak mencium bagian mahkota Seva. Tepuk tangan keluarga pun menyambut pasangan pengantin baru yang nampak tak bahagia ini. Kakek dan nenek Azam yang berada di Italia menyaksikan lewat sambungan video call. Sederhana tentu berbeda dalam artian Rohichan family. Dekorasi rumah terlihat mewah dan megah berkat Stella dan Gazi yang sempat marah-marah karena Azam dan Seva menikah terlebih dahulu. Seluruh keluarga berkumpul. Termasuk Apko dan Liana yang menyaksikan pernikahan cucu pertama mereka. Meski harus menikah karena terpaksa dan dalam keadaan yang serba mendadak seperti ini. Untung acaranya lancar ya. Sempat khawatir waktu ada maling masuk malam ya. Ungkap Gaza yang langsung membuat Gazi tersedak. Walah, hati-hati keselak deh. Ucap Gibran. Udah. Sembur Gazi kencang saking kesalnya. Sedangkan sang saudara kembar hanya terkekeh sambil menepuk pundak adiknya. Ziko tak ambil pusing dengan ucapan absurd saudaranya. Ia malah melipir ke belakang pengantin yang sedang menyalami banyak tamu keluarga. Diam-diam ia berdiri di belakang Seva lalu memetik bunga melati yang menjuntai dari mahkotanya. 121. Semoga cepat nyusul, ucap Ziko dalam hati. Semoga Seva bisa merubah pandangan Azam jadi lebih baik. Bertanggung jawab. Juga, yang lebih penting bisa lupa sama perempuan itu. Ucap Cindy pada Aprilia. Kedua wanita cantik berbeda generasi itu duduk agak menjauh dari keluarga yang kini berkumpul memberi selamat pada Azam dan Seva. Aprilia menganggukkan kepalanya sambil sesekali menghapus bulir bening yang jatuh dari netra abunya. Itu yang aku pikirin mah. Yang penting bisa lepas dari perempuan itu. Cindy menoleh pada menantu pertamanya. Kamu gak ngasih tahu Azam siapa dia? Tentu dia yang dimaksud adalah Alea. Aprilia terdiam terjeda selama beberapa detik sebelum akhirnya menjawab pertanyaan dari mertuanya. Enggak ma. Kenapa? Aku nggak mau anak-anak tahu tentang masa lalu papanya. Entah bagaimana Azam memandang ayahnya nanti jika dia tahu yang sebenarnya. Untuk sejenak Cindy pun tak bisa berkata-kata mendengar jawaban dari Aprilia. Pergantian dia menoleh antara Aprilia dan juga sang putra yang kini sedang mengobrol dengan Bayu dan juga Andika.
Aprilia benar. Boril Fabian Rohichan memiliki masa lalu yang sangat sulit untuk diceritakan apalagi untuk diterima anak-anaknya. Bahkan Cindy tidak bisa bayangkan andai sang putra tidak bertemu dengan Aprilia bagaimana nasibnya sekarang. Mungkin masih berpetualang berganti dari pelukan wanita yang satu ke pelukan yang lain. Aku hanya berharap kalau pernikahan ini menjadi yang pertama dan terakhir untuk mereka, Ma. Liri wanita cantik itu yang kemudian Cindy bawa dalam dekapannya. Sheva gadis yang baik begitu juga Asam. Mereka akan saling melengkapi di usia yang masih sangat muda dan Mama yakin bahwa pernikahan mereka sekali seumur hidup.